Ini pengujian kan kawan. Wah, keren. Oh, akhirnya saya ganti juga nih ke Veloz. Halo, selamat pagi. Sekarang saya sudah berada di Learning Center Agung Toyota. Di sini saya membahas dan mencoba fitur yang sangat canggih, yaitu fitur TSS yang ada di Toyota Veloz, Toyota Avanza yang sudah memiliki fitur TSS, dan Toyota yang lainnya. Di sini kami mencoba langsung bagaimana fitur tersebut. Oke, sebelum itu kita belajar dulu sebelum kita langsung mencoba ke lapangan. Oke, saksikan terus videonya. Oke, sekarang kita mau tes. Ini namanya apa, Mandri? Kita tes PCS dulu ya. Oh, PCS. Ini kita tabrak dulu. Di depan itu ada barang kayak kardus. Jadi ini Toyota Veloz yang terbaru. Safety belt. Oh, safety belt dipakai semua ya, Om Mandri? PCS. Intinya kerja PCS ini kalau udah di atas 5 km per jam dia udah bisa kerja. Ada ya Pak ya? Oke, berarti di atas 5 km, 50.000 km per jam. Oh, 5 kilo ya Pak? Bukan 55. Kecepatan 5 kilo. Ini dari training LC kita, dari Agung Toyota. Itu kalau objeknya diam ya. Nah, tapi kalau objeknya bergerak, nah itu beda lagi. Di atas kecepatan 40 biasanya Pak ya? Baru dia kerja. Sensornya itu ya Pak ya? Oh, berarti kurang lebih 2 meter, sensornya sudah berfungsi. Iya. Keren juga nih ya, Nah, Toyota kemudian Avanza. ini kan apa ya, fiturnya fitur safety ya. Oke. Ya, jadi memang betul-betul kerjanya itu di alam sadar kita gitu loh. Iya. Selagi kita sadar bawa mobil ini, nah pasti PCS-nya apa nggak akan berfungsi. Nah, karena apa? Karena kita nggak merasa yakin dengan teknologi ini kan. Mau nggak mau pasti ada yang kita lakukan di luar cara kerja dia. Nah, makanya itu nanti yang membatalkan PCS. Siapa? Soalnya udah banyak sih orang yang udah tes PCS nih Pak. Ada yang berhasil, ada juga yang nggak berhasil. Iya. Nah, jadi kalau orang masih sadar bawa mobil, iya kan? Nah, pasti ya kondisinya seperti itu. Nah. Oke, ini dari teman-teman kita. Ini kembaran Om Andri. Nih lingkat, nih curik. Nah, terus dimensinya, nah itu minimal memang ukurannya manusia dia bisa kerja. Oh itu ya bendanya Pak ya. Nah, kemudian maksimalnya itu ukuran kendaraan. Nah, itu dapur doang. Tapi di materinya itu dibuat ukuran mobil paling besar. Nah, karena ukuran itulah yang dimasukkan ke ECU, di data di ECU. Nah, kecil dari itu, nah PCS kan nggak kerja. Nah, tapi kita untuk nambah orang belum kita coba. Iya, belum kita coba. Oke, jadi Coba tes depan Om. ini berarti gini Tapi ya Om. kemarin kita coba kardus, 2 kardus ya kita buat. Nah, tingginya itu tinggi manusia. Nah, itu sempat kerja gitu loh. Oke. Dia bukan masalah itu Om Erik, dia kan untuk mengurangi benturan frontal. Dia udah tertabrak, tapi otomatis kan mengurangi. Mengurangi. Kalau kita yang udah kecepatan itu ya. Berarti kalau kayak Linka badannya nggak terbaca Om. Kalau kayak kita terbaca Om. Tapi kalau ini enggak Om. Tuh Om. di atas. Kalau ini dia merem mendadak. Satu Tuh dia. lagi, Tuh di bagian objeknya harus depan diam tadi sudah yang sudah bilang. Kalau dicoba. manusia itu bergerak kena juga. Tolong Om, demi Berarti sistemnya, Om. fungsi PCS ini bisa mengurangi resiko kecelakaan di Kemarin tol. udah sempat dicoba. Biasa kan ada tuh truk Ya. truk yang nabrak mobil kecil nabrak truk gitu. Karena kan kecepatan truk itu 60-an, sedangkan mobil hampir 80 sampai 100. Berarti kan dengan adanya fitur PCS ini mengurangi risiko tabrakan? Iya, bisa jadi seperti itu. Karena kan kebanyakan ada yang di bawah sadar kan kecepatannya itu terlalu tinggi. Kebanyakan mobil kecil yang nabrak mobil besar. Iya. Nah, tapi intinya sebenarnya dia dibuat untuk mengerem secara otomatis ya. Otomatis. Nah, agar apa? Agar objek di depan kita itu
Nah itu terhindar dari tabrakan kendaraan ini sendiri. Oke. Seperti itu. Pak Yana, sensornya di mana Pak Yana? Oke, sekarang mobil kita nih mau uji tabrak. Ini Andre itu Andri. lagi. Oke, kita uji coba. Oke ya, nih siap pedal gasnya tekan terus ya. Siap. Wow, lihat berfungsi dengan bagus. Itu otomatis tuh Pak. Otomatis betul Itu ya. berarti secara sadar dia nggak mau kadang. Kebaca dia. Keren juga ya. Pasang safety belt ya. Pasang safety belt kawan-kawan. Oke. Siap ya. Siap. Nih saya pijak gasnya ya. Nggak saya lepas nih loh. Wah, keren. Oh, akhirnya saya ganti juga nih ke Veloz. Nah, kemudian untuk PMO-nya, Oke, ya coba ya. ini posisinya. Tapi kalau dia nggak digas laju, dia berfungsi juga dia, Pak. Berfungsi. Makanya Intinya 5 km per jam itu tadi. kecepatannya. Bendanya diam. Oh Nah, iya. ini Kalau di bawah PMO-nya. itu ya. PMO-nya kan Berfungsi ya. itu apa ya kerjanya. Nah, ketika seseorang tadi kaget, nah orang itu pengen sebenarnya menginjak pedal rem, tapi Oke. bisa jadi terpijak pedal gas. Oke. Nah, Kayak emak-emak lah. iya. Nah, kemudian pada saat dia menekan pedal gas, dikarenakan kaget, itu mendadak. Mendadak ya. Seperti ini ya, nih. Oh, Oke. ini posisi kami di belakang ya. Jadi semuanya harus pakai safety belt kalau pengujian ini. Oke, kita pengujian ini Kita sudah. parkir dulu. Kita parkir lagi. Yang sebenarnya berfungsi. Mantap. Besok kita siap aja terus dicatat kalau ada customer yang ingin untuk Tes. paket jadi kita standby. Standby ya Dapul. Oke, ini adalah pengujian dari fitur dari TSS nya. Ini dari PCS. Standby Dapul. Di lem aja Dapul. Ini pengujian kan kawan. Dia merem mendadak. Iya. Titip aja di situ. Jadi kita test drive itu di area stop Iya. parkir belakang aja. Jadi bagi customer yang mau melakukan test drive Veloz Ajak sekalian itu. wajib. Kawal. Karena apa? Ini harus tahu dengan customer. Berarti kita bikin aja khusus yang TSS wajib kan, Dapul? Kadang waktu di stadion masih antri Musuria kan gagal kan. Untuk konten. Oke, ini dalam kecepatan pelan pun dia sudah berfungsi kawan-kawan. Itu PMO tuh. PMO-nya. Oke. Itu PMO tuh kan. PMO-nya sudah berfungsi ya. Jadi ini kelebihan-kelebihan dari Toyota Veloz. Jadi bagi customer yang mau melakukan test drive, silakan datang dan kunjungi dealer terdekat Agung Toyota. Kita siap bantunya. Oke, sekarang kita mau tes RCTA ya Bang? Bukan RCTI. Nah, ini bersama Sandi Sandoro, Narji. Nih apa? Siapa nih ya? Manajer. Enggak. Kalau artis, No. artisnya siapa? Ivan Gunawan? Oh, enggak. Nih Kenta, Ibnu Jamil. Iya. Nah. Berarti kita langsung Apa? Oh gitu, Maksudnya jadi dia. FDA dulu. Enggak ada orang Matel, orang Medan tuh. Surya Paloh, kita test drive dulu Surya Paloh. Enggak, kadang abang enggak sadar Oke. kan. Abang Jadi bagi enggak customer yang mau datang ke Toyota, silakan datang. Kita akan bisa menguji dari ini, sadar. Ya. uji tabrak juga. Sama ya.
Jadi bagi customer yang mau test drive silakan nanti hubungi saya Irfan Toyota Riau. Kita tahan sama rem. Nah di situ ada sedikit antara disk sama rem. Nah itu apa ya, agak terpelintir kondisinya. Oke. Nah begitu kita lepas, nah dia balik sendiri lagi. Nah itu yang membuat bunyi gerak seperti itu. Oke, ini adalah tadi pertanyaan dari teman saya, kenapa mobil Matic itu Ya, kalau selalu bunyi di remnya. nah, Itu tadi, itu jawaban dari satu kali training kita. Lexus ke atas. Ban Cruiser Lexus. Tidak ada bunyi ya Pak ya? Nah karena kampas remnya beda. Oh iya ya, siap. Nah kampas remnya itu terbuat dari bahannya itu tebu, jadi lembut gitu loh. Nah tapi memang cepat habis. Nah kelemahannya. Tapi untuk ya daya kenyamanan. Oke, ini dia. Sekarang kita mau kemana kita nih Pak? Rencananya ke wali kota. Oh, ke kantor wali kota. Sekarang kita ke kantor wali Tapi kota. sebelum ke kantor wali kota untuk ngetes LDA-nya, LDA. kita tes dulu FDA-nya. FDA. Nah untuk pengetesan FDA, Oke. syaratnya mobil harus maju. Oke. Ya kan? Nah, Mobil depan ya kemudian- Pak ya? Enggak, mobil kita. Oke. Misalkan itu berhenti tuh ya. Nah kemudian kita maju. Nah Oke. jaraknya sekitar lebih kurang ya 2 meteran lah. Nah terus begitu mobil di depannya maju sekitar jarak 3-4 meter baru di sini keluar buzzer. Tapi kalau misalkan kita ini mobil di depan ya, kita udah maju ya, serp, kemudian mundur, mepet nih tadi ya, mundur, serp. Nah itu nggak akan berfungsi. Akan berfungsi. Nah. Kalau untuk posisi di sini, Kalau Pak Yatmo, posisi di harus sini, netral atau nah, di D? N Kadang sama kan D. N sama D berfungsi dia ya. Jadi ini bagi customer yang mau melakukan, udah beli nih mobil Toyota Veloz yang TSS, nggak tahu fungsinya, di sini nanti bisa cek fungsi atau tanya ke marketing Toyota. Kami siap membantu menjelaskan bagaimana fungsi dari tombol tersebut. Bisa hubungi Om Andri Gardoto, adiknya, Andre Gardoto. Ini Saipul Ibnu Jamil. Kenta, Eric Moreno gitu. Dan bisa cek di Ya, apalagi Udah masih ngobrol kayak gini ya. ide musik besar-besar. Nah, suara apa tuh tadi? Tapi dia mencegah kalau misalkan orang lagi main handphone kan lagi di lampu merah itu sih dia tuh. Kalau kayak gini nah inilah. ini kalau di lampu merah ya, Untuk orang yang kawan-kawan. benar fokus mendengarkan kan. Iya. Punya pendengaran yang fokus. Besok kita request aja jangan bunyi titit. Tuh jalan oi. Nah, gitu ya, jalan ya. Jadi sekarang kita lagi tes FDA ya Pak. Iya. Oke, jadi kalau seandainya nanti di lampu merah tiba-tiba mobil di depannya sudah jalan, terus kita lupa nih jalan, nah nih dengarkan ya. Bunyi. Tadi bunyi. Didengarkan ya Arifin. Oke. Sekarang ngapain nih sekarang? Oke, sekarang kita mau menuju kantor wali kota. Jadi bagi customer yang mau melakukan test drive, silakan datang ke showroom kita. Yang pertama itu di Agung Pekanbaru 3. Bisa juga ke Agung Stomo Pekanbaru 1, Rengka dan Pekanbaru 4. Jadi kalau test drive nggak perlu ini ya, mau beli gitu nggak perlu. Jadi kalau mau test drive uji coba boleh. Jadi jangan takut nanti test drive disuruh beli, enggak. Betul ya Om Andri? Betul. Coba-coba Pak dulu. Asep, jalur ke wali kota Pak Asep ya. Belum ketemu di Veloz. Iya betul, yang di Terus Rail di Free itu Toyota ini, sekarang kan ada laporan teknik tuh. kita ada Nah, tentang Oh. TSS-nya, tapi blink spot monitor. informasi kembalinya belum ada. Oh gitu. Nah, masih dipelajari mereka. Iya ya. Nah, itu udah ada apanya? Udah laporan ada teknik. lirik. Ini nih. Oke, ini sekarang line. Oke.
Jadi ini keadaan setirnya pun ikut melawan juga ya Pak Yatno? Dia kerjanya gini, Mas. Jadi kalau apa ya, lebar jalan itu 3 meter. Oke. Nah, kiri kanan ya. Ya. Nah, dia cuman bunyi buzzer aja kalau Bunyi udah buzzer. habis. Oke. Nah, tapi kalau jalannya itu lebarnya lebih dari 3 meter, Siap. maksudnya ada 3 lajur ya. Ini kan sekarang Dua. 2 ya. lajur. Nah, cuman bunyi aja. Tapi kalau 3 lajur, nah baru dia bisa apa? Kembali. Iya, Kebalik. dengan sendiri kan. Oke. Siap. Dari jalan depan kantor juga nggak balik. Nggak balik ya? Nah, terus garis harus jelas Mas ya. Terbaca ya Pak ya. Nah, Dia justru lagi kalau nggak jelas garisnya Nggak terbaca ya? nggak terbaca Oke. error. pas dompet tinggal. Pas dompet tinggal dia bakal balik lagi dia. Membalik langsung. Balik langsung. Itu fitur otomatis tuh. Nah, kemudian kecepatannya, Siap. nah, kalau yang 3 lajur tadi itu di atas 60 udah bunyi. Oh, Udah bunyi. Ya, tapi kalau yang 2 lajur seperti ini kita tes, nah di kecepatan 70 km per jam baru bunyi. Baru Di atas bunyi. kecepatan 70. Iya. 70. Oke. Cuman nggak bisa balik ya. Oke, Nah, oke. beda yang sama 3 lajur 3 tadi. lajur tadi ya. Oke. Nah, karena dia kan pakainya sensor kamera nih. Nah, jadi kalau dia 2 lajur seperti ini, dia apa ya, untuk baca bahu jalan itu error gitu loh. Error. Oh, di sini kantor wali kota nih. Oh, belum tahu, ah. Belum tahu. Kantor wali kota. Udah pindah Ya, dah. kirain yang di itu yang Oh, AA kan biasa pakai helikopter. Makanya nggak tahu lah sini. Belum masuk ke siapa. Iya. Oke, sekarang kita boleh untuk umum ya Pak ya, masuk ya Pak ini ya. boleh untuk umum. Ini kantor perkantoran wali kota. Sudah Bang Erik sini. Udah ngangkat anak memen satu roda. Oh. Oke. Baju kerja kan deh. Kapan nak buat padu muka-muka. Tinggal ya. Oke, ini kita kecepatannya. Ini nguji apanya nih? Pak Yat? Ini LDA. LDA-nya. Land. Oh, ini. Wah, ini Pak Yatno ini mantan pembalap juga sebelumnya. Wah. Nih, kita nguji dari LDA-nya. Nah, itu kan. Oke. Ada Iya Pak? kan? Balik sendiri kan? Iya. Iya ya. Oke, setirnya balik sendiri ya. Oke. Oke, ini dari tengah. kita melihat fungsi dari Line. Nah, Oke, berfungsi ya. Jadi ini setirnya nggak dipegang ya Pak Yan. iya. Jadi dia berfungsi. Jadi yang mana kalau seandainya terjadi kemiringan ya Pak Yan. Misalnya kalau untuk misalnya ini ban pecah atau ban Kalau ban pecah otomatis ya. fungsi ya. Oke. Jadi bagi customer nih makanya beli tipe paling tinggi TSS. Jadi bagi customer yang nggak tahu nih, wah apa tuh? Apa sih fungsi dari TSS nih dia? Nih fitur yang ada di TSS. Oke. Sensornya banyak banget. Ini masjid. Ulang sekali lagi ya. Oke ya. Oh, di atas kecepatan. Oke, di kecepatan kurang lebih berapa Om Andri? 60? 70. Jadi ini biasanya untuk supir yang biasa ngantuk ya. Jadi kalau seandainya dia ngantuk, miring dikit, jadi dia ada fitur mengejutkan lah. Yang lain mana? Itu lagi di depan nah. Oke, kita sekarang sudah merasakan dari fitur apa Om Andri? Line? Land, Departure Axis. Jadi sangat berfungsi. Ini sekarang kita Masuk ngeremnya? mengetes Cuman bunyi aja, RCTA. Mas. Jadi ada sensor buzzernya itu berbunyi kalau seandainya di parkiran. Nih. Kalau seandainya pas mobil di samping itu lewat, kita mundur,
Nih. Nih. Oke. Dia ada sensor, jadi Halo, terhindar dari tabrakan. Pak Asep. Pak Asep. Sekarang Pak Asep itu? Dah, sekarang Pak Payana habis baterai. Sekarang Pak Asep ya? Iya, dah sekarang Pak Payana lagi. Dia mengerem ya? Enggak, Pak. Oh, bazarnya aja ya. Ini posisi kita mau mundur ya? Oke, ini posisi Mau kita mundur. Tahu-tahu ada mobil Ada mobil lewat. lewat di belakang. Oke, ini posisinya mundur. Pak Bud. Oke, sekarang kita menguji fitur RCTA-nya. Jadi bagi customer mau melihat atau menguji fitur RCTA. Jadi fitur RCTA ini kalau seandainya nanti keluar parkiran misalnya di mall, tiba-tiba ada mobil di belakang kita jalan, biasanya terjadinya itu di mall, tiba-tiba ada yang jalan, dia akan bunyi sonar buzzernya, dia akan berbunyi supaya tidak terjadi insiden tabrakan. Oke, ini sekarang kita sudah nih mobilnya. Oke, bunyi. Oke. Gitu aja ya. Ya, kalau ini yang bunyi ada apa? Buzzer apa? Back sonar. Back sonar. Kalau yang RCA tadi jadi yang bunyi bulat tut 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 gitu. Tuh, Mas Yatno. Berhasil? Sudah. Berhasil. Oke, sip. Oke, ini berhasil fungsi dari RCTA, bukan RCTI ya, kawan-kawan. Kita keluar dulu. Cepet kali kopernya mobil ini. Nih, semua berhasil, kawan-kawan. Oke, acara test drive kita ini dihadiri oleh Sandi Sandoro. Ini Om, siapa Om? Sandi Sandoro. Ini kembaran ya, kawan-kawan. Nih, ini kembaran ya. Ada Kenta juga. Sekarang kita mau kayak mengetahui, misalnya kan kita udah ngetes nih, terus nanti kita kasih tahu gimana sih fungsi-fungsinya, terus udah terasa nggak gitu, luar biasa gitu dari fungsi-fungsi dari fitur-fitur Toyota Avanza Veloz. Oke. Ini kita langsung masuk ke ruangan observasi. Ini ruangan kelompok kedua ya. Oh nih. Oh diambil lagi? Dibawa pulang? Nggak boleh. Oke, sekarang kita sudah masuk ke ruang observasi. Ini langsung sama Bang Alip ya. Oke kawan-kawan. Sekarang kita sudah memasuki ruang observasi. Story atau cerita dari mereka setelah mengalami tes tadi, apa yang bisa teman-teman sampaikan ke kita? Tadi yang seperti yang sudah dijawab sama Bapak Budi juga, ada 4 minimal ya dari beberapa TSS yang telah teman-teman tadi laksanakan. Ya, oke kalau gitu waktu sudah sempat karena waktu juga nih. Ya udah sedikit molor dari kita mulai ya. Kita langsung saja, siapa yang ingin pertama kali untuk bisa bercerita apa saja pengalaman dari fitur-fitur TSS yang ada tadi. Silakan. Siapa yang mau dulu? Dari objeknya itu dia bisa lihat tenaga yang langsung kontrol. Ya, kalau kita sadar pasti kayak kita sadar kita nyerah. Mungkin kalau dari saya Pak Yano udah dijelaskan semua. Ya paling yang ini sih Pak Yano, selama ini yang kami tidak tahu, terus menjadi tahu, yang selama ini kami benar nggak sih fitur ini berfungsi gitu. Kadang kan yang kayak dulu di Corolla Cross
pas saat nyoba nggak terlalu berbunyi, dia ada sonarnya, kadang ada yang berbunyi, kadang enggak gitu. Pas di sini kan kami jadi nggak merasa takut lagi menjelaskan ke customer, oh fungsi ini emang udah teruji dan juga sudah terbukti. Terus kalau dari fitur lain tadi udah dijelaskan, pedal yang paling ini dari fitur ini sih Pak Yakno, kayak RCTA pas saat mundur itu emang sih membantu bagi customer kalau misalnya di mall sih Pak ya, karena di mall itu kan gelap, jadi sehingga pas saat dia mundur mau mundur terus nggak tahu mobil yang di belakang lewat. Biasa kan kalau di mall mobil belakang tuh langsung maju aja karena situasinya gelap. Terus fungsi yang dari blink spot monitor tersebut emang sih sebagian customer dibilang untuk gaya-gaya, tapi ini berfungsi mungkin kalau menurut Irfan di saat malam hari sih itu sangat berfungsi kali, karena kalau di saat malam hari itu biasanya kan kita nggak tahu nih, makanya kadang kebanyakan risiko saya serempet di bagian samping itu sangat berfungsi karena kita tahu ada mobil yang mau motong gitu. Hujan. Iya, di saat hujan. Biasanya kalau di hujan tuh kan kita meraba-raba gitu di saat hujan. Wah, ada lawan nggak gitu. Berarti itu sangat berfungsi. Terus yang kayak fungsi tabrak dus tadi, emang di situ nilai jual juga di saat ini sih mengantisipasi supaya si customer tersebut nggak usah takut nih di saat ada fungsi dari tersebut, customer merasa percaya dan pede. Selama ini dulu yang kita jual itu kan dengan fitur TSS, tetapi lambat laun ada customer yang bilang wah nggak berfungsi, saya tipe yang biasa aja, nggak terlalu berfungsi sih, anggaplah nilainya itu sekitar 25 jutaan, tipe paling tinggi yang bawahnya aja yang Q biasa, nggak usah yang Q TSS. Dengan kita penjelasan mengenai customer yang kita udah tahu, dengan hal kita udah uji, jadi kita merasa pede menjelaskan customer, Bapak fungsinya ini sangat perlu kali, sehingga customer yang awalnya nggak usah tipe TSS bisa menjadi langsung bisa. Soalnya kalau kita lihat kayak Reize atau Avanza Veloz itu kebanyakan stoknya yang belum terjual itu pasti yang TSS, karena mungkin ada dari customer itu yang merasa wah cuma fitur TSS 25 juta ngapain ngambil, cuma fitur sih gitu. Mungkin itu aja sih Pak Yakno sama Bang Alif, fungsi dari fitur TSS itu sangat perlu. Terima kasih Pak. Terima kasih Andre ya. Terus ada Irfan, ada Rika sama Riza. Oke, terima kasih. Plus untuk kita semua dulu. Oke, teman-teman, kita sudah selesai test drive dari Veloznya. Itu Veloz fitur yang udah memiliki fitur TSS. Jadi bagi teman-teman atau customer seluruh Riau yang mau melakukan test drive atau melakukan pemesanan, hubungi saja marketing Toyota yang handal dan luar biasa. Oke, nanti Irfan akan cantumkan nomor HP Irfan di link. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.